Pernah nggak sih kamu capek banget berjuang buat seseorang, tapi dia malah cuek? Tapi anehnya, begitu kamu berhenti peduli, tiba-tiba dia yang jadi kepikiran, stalking media sosial kamu, bahkan nyari-nyari alasan buat ngobrol lagi. Kok bisa? Ini bukan kebetulan. Ada alasan psikologis kenapa ketika kamu berhenti peduli, justru dia yang mulai terobsesi. Mungkin dia baru sadar kehilangan, atau sebenarnya dari awal dia cuma nyaman karena kamu selalu ada. Nah, kalau kamu penasaran kenapa ini bisa terjadi dan gimana cara mengatasinya biar nggak terjebak di siklus ini lagi, jangan kemana-mana, subscribe sekarang dan aktifin loncengnya, karena kita bakal kupas tuntas rahasianya di video ini. Yuk, kita bahas bareng. Jika Anda lebih peduli, lebih tersedia, dan lebih sabar, maka pasangan Anda akan menghargai Anda. Tapi realitanya, semakin Anda berusaha keras, semakin Anda dianggap remeh. Ini bukan opini semata, ini adalah pola psikologis yang dapat diprediksi. Fenomena ini disebut prinsip kelangkaan dalam psikologi sosial. Manusia cenderung menginginkan sesuatu lebih banyak ketika akses terhadapnya dibatasi. Dengan kata lain, semakin Anda tersedia, semakin Anda kehilangan nilai di mata pasangan Anda. Namun, ada dilema di sini. Bukankah cinta seharusnya tanpa syarat? Bukankah menunjukkan kepedulian adalah dasar dari hubungan yang sehat? Mari kita telaah lebih dalam. Ketika Anda terus-menerus memberi tanpa batas, Anda tidak hanya memberikan kasih sayang, tetapi juga menyerahkan kendali. Anda membiarkan validasi eksternal menentukan harga diri Anda. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan dalam hubungan. Satu pihak terus memberi, sementara pihak lain semakin tidak menghargai. Inilah alasan mengapa ketika Anda mulai menarik diri, semuanya berubah. Ketika Anda berhenti mengejar, ketika Anda tidak lagi menjadi sumber kenyamanan yang tersedia setiap saat, pasangan Anda mulai merasakan kehilangan. Perubahan ini bukan manipulasi, melainkan pemulihan keseimbangan. Anda tidak menghilangkan cinta, Anda hanya berhenti menyediakannya tanpa batas. Konsep ini telah lama dibahas dalam filsafat Stoikisme. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Artinya, ketenangan dan harga diri Anda tidak boleh bergantung pada bagaimana orang lain memperlakukan Anda. Saat Anda belajar untuk tidak bereaksi secara emosional terhadap perubahan sikap pasangan, Anda mengambil kembali kendali atas diri sendiri. Anda berhenti menjadi orang yang membutuhkan dan justru menjadi individu yang memiliki nilai lebih tinggi. Ini bukan soal permainan psikologis, tetapi tentang menetapkan batasan yang sehat. Namun mari kita pertimbangkan sudut pandang lain. Bukankah ada risiko bahwa sikap ini bisa dianggap sebagai ketidakpedulian yang berlebihan? Bukankah menarik diri justru bisa menciptakan jarak yang semakin memperburuk hubungan? Ini adalah argumen yang valid. Tidak semua orang merespons dengan cara yang sama terhadap perubahan ini. Beberapa akan mulai menghargai Anda lebih banyak, sementara yang lain mungkin merasa diabaikan dan menjauh. Inilah mengapa keseimbangan sangat penting. Tujuannya bukan untuk bermain tarik ulur, melainkan untuk menegaskan bahwa cinta dan perhatian bukanlah sesuatu yang diberikan tanpa batas, tanpa dihargai. Jadi, bagaimana Anda menerapkan ini dalam hubungan Anda? Mulailah dengan memahami nilai diri Anda. Berhentilah mencari validasi dari pasangan Anda dan fokuslah pada pengendalian diri. Jika mereka benar-benar peduli, mereka akan tetap ada, tidak karena Anda memaksa, tetapi karena mereka memilih untuk itu. Dan disitulah letak kekuatan sejati Anda. Anda bukan lagi seseorang yang mengejar, Anda adalah seseorang yang menarik. Anda adalah hadiah, bukan pengejar. Ingatlah itu dan lihat bagaimana dinamika hubungan Anda berubah. Nomor 1. Kekuatan bergeser. Mengapa mereka tidak bisa menangani ketidakpedulian Anda? Ini bukan sekadar dinamika hubungan, tetapi fenomena psikologis yang dapat diprediksi. Manusia memiliki kecenderungan alami untuk menginginkan apa yang tidak dapat mereka miliki. Ketika Anda selalu tersedia, selalu merespons, selalu memberi, mereka tidak memperhatikan. Tetapi saat Anda menarik diri, semuanya berubah. Mereka menjadi cemas, bingung, bahkan panik. Mengapa? Karena kekuatan telah bergeser dan mereka merasakannya. Seneca pernah berkata, kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Ini bukan sekadar perubahan sikap, ini adalah perubahan kendali. Bayangkan api yang menyala terang, terus hidup karena suplai oksigen yang stabil. Setiap percikan, setiap nyala api, bergantung pada udara yang memberinya makan. Tetapi apa yang terjadi saat oksigen itu ditarik?
Api mulai meredup, bergetar, dan akhirnya padam. Dalam hubungan Anda adalah oksigen itu. Anda memberikan validasi, perhatian, dan kepastian yang mereka butuhkan untuk merasa berharga. Namun ketika Anda menarik diri, mereka kehilangan sumber kekuatan mereka, dan itulah yang membuat mereka panik. Awalnya mereka mengira ini hanya fase, bahwa Anda sibuk atau sekadar memainkan permainan. Tetapi ketika keheningan bertahan, ketika reaksi yang mereka harapkan tidak kunjung datang, mereka mulai merasakan kehilangan. Mereka menyadari bahwa kendali yang dulu mereka miliki telah menghilang. Mungkin Anda berpikir, jika mereka benar-benar peduli, bukankah mereka akan menghargai saya sejak awal? Disinilah kesalahpahaman terbesar tentang cinta dan penghargaan terjadi. Kita diajarkan bahwa perhatian dan kasih sayang harus diberikan tanpa syarat, bahwa kebaikan akan selalu dibalas dengan kebaikan. Tetapi kenyataannya, manusia lebih menghargai sesuatu yang harus mereka perjuangkan. Ini bukan berarti Anda harus bermain tarik ulur atau sengaja menciptakan ketidakpastian. Sebaliknya, ini adalah tentang mengembalikan keseimbangan. Jika selama ini Anda selalu berusaha, selalu berinisiatif, selalu memberi, maka inilah saatnya untuk berhenti. Tidak untuk menghukum, tetapi untuk membiarkan dinamika alami berjalan sebagaimana mestinya. Ketika Anda tidak lagi menjadi sumber kenyamanan yang mudah diakses, mereka dipaksa untuk menghadapi kenyataan. Apakah mereka benar-benar peduli, ataukah mereka hanya menikmati kendali yang mereka miliki atas Anda? Tentu, ada ketakutan dalam perubahan ini. Bagaimana jika mereka tidak kembali? Bagaimana jika mereka tidak peduli sama sekali? Ketakutan ini yang membuat banyak orang tetap terjebak dalam siklus mengejar, berharap bahwa dengan memberi lebih banyak, mereka akhirnya akan dihargai. Namun izinkan saya mengungkapkan kebenaran yang sulit. Seseorang yang benar-benar menghargai Anda tidak akan pernah membuat Anda merasa harus membuktikan nilai Anda. Sejak awal Anda mungkin telah menjadi jaring pengaman emosional mereka, tempat di mana ego mereka dipelihara, tempat yang mereka tahu akan selalu ada. Tetapi sekarang Anda telah menarik diri, dan itulah yang mereka tidak bisa atasi. Bukan karena mereka tiba-tiba menyadari betapa berharganya Anda, tetapi karena mereka kehilangan kendali atas Anda. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan kejadian di luar. Inilah inti dari ketenangan sejati. Tidak bereaksi secara emosional terhadap provokasi, tidak jatuh dalam pola lama, dan tidak membiarkan diri dikendalikan oleh ketakutan akan kehilangan. Jadi, bagaimana Anda melakukannya? Pertama, berhenti bereaksi. Jika mereka menghubungi Anda, biarkan. Jangan tergoda untuk segera merespons. Biarkan mereka bertanya-tanya. Biarkan mereka merasakan ketidakpastian yang dulu Anda rasakan. Kedua, jangan membenarkan diri Anda. Jika mereka mencoba memanipulasi Anda dengan rasa bersalah, tetaplah diam. Anda tidak berutang penjelasan kepada siapapun. Ketiga, kenali polanya. Jika mereka tiba-tiba kembali dengan perhatian lebih, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini ketulusan atau sekadar usaha mereka untuk mendapatkan kembali kendali? Keempat, pegang kekuatan Anda. Anda bukan pihak yang membutuhkan mereka. Justru sebaliknya, itulah sebabnya mereka mencari Anda, menguji Anda, mencoba menarik Anda kembali ke dalam lingkaran mereka. Dan bagian terbaiknya, semakin Anda tidak bereaksi, semakin besar dampaknya pada mereka. Mereka akan berusaha lebih keras, menjadi semakin cemas, mulai memikirkan Anda tanpa henti. Dan pada saat mereka akhirnya menyadari bahwa Anda bukan lagi orang yang bisa mereka kendalikan, semuanya sudah terlambat. Karena saat itu terjadi, Anda sudah tidak peduli lagi. Jadi katakan ini kepada diri Anda sendiri. Saya mengendalikan emosi saya tidak tersentuh. Tuliskan di komentar, biarkan keyakinan ini meresap. Dan tetaplah bersama saya, karena kita baru saja mulai. Selanjutnya kita akan membahas satu hal yang paling mereka takutkan, keheningan. Pastikan Anda tidak melewatkannya. Nomor 2, keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Mengapa mereka takut pada yang tidak diketahui? Pikirkan ini. Dalam sebuah eksperimen psikologis, sekelompok partisipan diminta untuk memilih antara kepastian buruk atau ketidakpastian yang tidak dapat diprediksi. Hasilnya, mayoritas lebih memilih kepastian buruk. Mengapa? Karena manusia lebih takut pada yang tidak diketahui daripada pada penderitaan yang pasti. Sekarang, mari terapkan ini pada hubungan. Mereka tidak takut kehilangan Anda. Mereka takut tidak mengetahui apakah mereka telah kehilangan Anda atau belum. Dan itulah mengapa keheningan jauh lebih kuat daripada kata-kata. Ketika Anda berhenti berbicara, berhenti menjelaskan, berhenti membalas dengan segera,
sesuatu yang menarik terjadi. Mereka mulai bertanya-tanya. Mereka mulai merasa tidak nyaman. Otak mereka mulai mengisi kekosongan dengan asumsi, dengan ketakutan, dengan rasa ragu. Anda tidak melakukan apa-apa, tetapi justru karena itu mereka merasa kehilangan kendali. Dan disitulah letak kekuatannya. Selama ini mereka tahu bahwa Anda akan selalu ada. Anda selalu menjawab, selalu menjelaskan, selalu berusaha memperbaiki keadaan. Mereka tidak perlu mempertanyakan posisi mereka dalam hidup Anda. Tetapi sekarang mereka tidak tahu. Sekarang mereka terjebak dalam ketidakpastian yang sama yang pernah mereka paksa Anda untuk rasakan. Dan itu membuat mereka gelisah. Keheningan bukan sekadar mengabaikan seseorang, keheningan adalah disiplin. Itu adalah kendali diri yang menunjukkan bahwa Anda tidak lagi mengizinkan diri Anda untuk dimanipulasi. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Artinya Anda tidak perlu bereaksi. Anda tidak perlu membuktikan apapun. Anda hanya diam dalam keteguhan Anda. Dan biarkan mereka yang pernah mengendalikan Anda sekarang berjuang dalam ketidakpastian mereka sendiri. Dan inilah bagian yang menarik. Pada awalnya, mereka akan berpura-pura tidak peduli. Mereka akan bertindak seolah-olah keheningan Anda tidak mengganggu mereka. Tetapi semakin lama itu berlangsung, semakin besar kebutuhan mereka untuk merespons. Tiba-tiba, mereka mulai mengirim pesan acak. Hei, semoga kamu baik-baik saja. Mereka mencoba menarik perhatian Anda dengan mengingat kenangan lama. Ingat saat kita dulu. Mereka mungkin bahkan mencoba membuat Anda merasa bersalah. Aku tidak mengerti kenapa kamu bertindak seperti ini. Tetapi inilah titik kritisnya. Banyak orang ketika melihat tanda-tanda ini langsung menyerah. Mereka merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menjelaskan, untuk membela diri, untuk kembali seperti dulu. Tetapi bukan Anda. Tidak kali ini. Karena Anda tahu sesuatu yang tidak mereka sadari. Semakin sedikit Anda berbicara, semakin mereka ingin mendengar suara Anda. Semakin Anda diam, semakin mereka merasa kehilangan. Dan itulah kekuatan sejati. Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana. Bisakah Anda bertahan dalam ketidaknyamanan tanpa harus mencari validasi? Bisakah Anda tetap diam dan membiarkan mereka menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka sendiri? Karena itulah saat segalanya berubah. Itulah saat mereka mulai menyadari bahwa mereka telah meremehkan Anda. Itulah saat mereka mulai mengejar Anda, bukan sebaliknya. Jadi, ucapkan ini bersama saya. Diamku adalah kekuatanku. Aku tidak mengejar, aku menarik. Tuliskan di komentar di bawah ini, biarkan itu meresap. Tunjukkan pada mereka, tunjukkan pada diri Anda sendiri, tunjukkan pada dunia. Dan percayalah, ini baru permulaan. Karena setelah ini, kita akan membahas sesuatu yang membuat mereka semakin tidak berdaya. Tetaplah di sini, tekan tombol suka, berlangganan karena apa yang akan datang selanjutnya, itulah yang benar-benar akan mengubah segalanya. Nomor 3, ketakutan akan digantikan. Mengapa mereka baru menyadarinya setelah Anda pergi? Bayangkan ini, Anda mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi di jalan bebas hambatan. Semua terlihat mulus, semua berjalan sesuai kendali, sampai satu momen kecil mengubah segalanya. Setir terasa longgar, rem mendadak tidak berfungsi, dan dalam sekejap rasa aman yang tadi begitu mutlak berubah menjadi kepanikan. Inilah ironi terbesar dalam hubungan. Seseorang hanya menyadari betapa berharganya sesuatu ketika mereka merasa akan kehilangannya. Tapi pertanyaannya, apakah yang mereka takutkan benar-benar kehilangan Anda? Atau justru kehilangan kendali atas Anda? Ketika Anda selalu hadir, selalu menanggapi, selalu tersedia, mereka tidak pernah meragukan posisi mereka dalam hidup Anda. Anda dapat diandalkan, dapat ditebak, dan lebih dari segalanya, dapat dimiliki tanpa perlu diperjuangkan. Tapi saat Anda berhenti, saat Anda mengalihkan perhatian, saat Anda tidak lagi menjadi sosok yang mengejar dan membuktikan diri, sesuatu yang aneh terjadi. Mereka panik. Mereka mulai mempertanyakan keberadaan Anda. Mereka bertanya-tanya, bukan hanya kemana Anda pergi, tetapi kepada siapa perhatian Anda kini diberikan. Dan disinilah ketakutan sejati mereka muncul. Bukan hanya soal kehilangan Anda, tetapi soal kemungkinan bahwa orang lain sedang mendapatkan apa yang selama ini mereka abaikan. Mari kita bicara tentang psikologi dasar manusia. Keamanan adalah ilusi yang membuat kita nyaman, sementara ketidakpastian adalah lubang hitam yang membuat kita cemas. Saat mereka tahu Anda selalu ada, mereka merasa aman. Tapi begitu Anda menjadi misteri, tidak lagi mengangkat telepon, tidak lagi menjelaskan keberadaan, tidak lagi memberi kepastian, pikiran mereka mulai menciptakan skenario.
Apakah dia telah menemukan seseorang yang baru? Apakah dia telah melupakan aku? Apakah aku benar-benar telah kehilangan dia? Mereka mulai mencari jawaban di tempat yang salah. Mereka mengecek media sosial Anda, menafsirkan setiap unggahan, mencari tanda-tanda bahwa Anda masih terjebak dalam orbit mereka. Mereka mengirimi Anda pesan-pesan samar, bukan karena mereka benar-benar peduli, tetapi karena mereka butuh kepastian bahwa mereka masih memiliki tempat dalam hidup Anda. Dan di balik semua itu, ada satu ketakutan mendasar yang menggerogoti mereka. Bagaimana jika aku yang tergantikan? Tapi disinilah perbedaan antara mereka dan Anda. Anda tidak lagi bermain dalam permainan ini. Anda tidak lagi menjadikan mereka sebagai pusat gravitasi dalam hidup Anda. Dan ketika mereka akhirnya menyadari bahwa dunia Anda terus berputar tanpa mereka, saat itulah kepanikan mereka mencapai puncaknya. Inilah bagian yang sering menjebak banyak orang. Mereka melihat mantan pasangan atau seseorang dari masa lalu tiba-tiba menunjukkan perhatian kembali. Tiba-tiba menjadi lebih responsif. Tiba-tiba ingin tahu lebih banyak. Dan seringkali, disinilah kesalahan terjadi. Anda tergoda untuk kembali memberi mereka kepastian, untuk membuktikan bahwa Anda masih ada, bahwa Anda masih bisa dijangkau. Tapi disinilah letak kebenaran yang perlu Anda pahami. Semakin Anda terburu-buru memberikan jawaban, semakin cepat mereka akan kembali merasa aman. Dan ketika mereka merasa aman, mereka kembali menjadi seperti dulu, meremehkan, mengabaikan, dan memperlakukan Anda sebagai sesuatu yang bisa ditunggu. Itulah mengapa langkah sejati bukanlah membuktikan apapun, bukan membalas dengan sindiran, bukan berusaha membuat mereka cemburu, bukan menjelaskan di mana Anda berada atau dengan siapa. Justru ketidakhadiran Anda yang akan berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun yang bisa Anda ucapkan. Karena pada akhirnya hanya ada satu pertanyaan yang benar-benar harus Anda jawab untuk diri sendiri. Apakah Anda benar-benar ingin kembali ke lingkaran yang sama? Ketenangan Anda lebih bernilai daripada kecemasan mereka. Dan ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengganggu keseimbangan Anda, saat itulah mereka benar-benar mulai merasa kehilangan. Jadi katakan, ini bersama saya. Saya tidak tergantikan. Kehadiran saya adalah sebuah pilihan, bukan sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Tuliskan di komentar di bawah, biarkan meresap. Tunjukkan pada dunia, tunjukkan pada diri Anda sendiri, bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari seberapa banyak Anda dikejar, tetapi dari seberapa dalam Anda mengendalikan diri. Dan teman-teman, percayalah, ini baru permulaan. Karena selanjutnya kita akan membahas ilusi terbesar dari semua. Gagasan bahwa Anda pernah benar-benar membutuhkan mereka sejak awal. Nomor 4, menghancurkan ilusi mereka saat mereka menyadari bahwa Anda tidak pernah membutuhkan mereka. Pernahkah Anda menyadari bahwa sebagian besar manusia tidak benar-benar mencari cinta, tetapi kontrol? Mereka merasa nyaman saat tahu seseorang selalu ada untuk mereka. Menunggu, berharap, dan berusaha membuktikan dirinya. Dan dalam hubungan, ini seringkali menjadi ilusi terbesar. Keyakinan bahwa Anda membutuhkan mereka lebih dari mereka membutuhkan Anda. Itu adalah zona nyaman yang mereka bangun di dalam pikiran mereka. Gagasan bahwa mereka adalah hadiah yang harus Anda perjuangkan. Tetapi sekarang segalanya berubah. Anda tidak lagi memberi mereka akses tanpa batas ke waktu, energi, dan emosi Anda. Anda tidak lagi menjadi seseorang yang selalu tersedia. Dan biarkan saya memberitahu Anda, mereka tidak menyukainya. Ketika seseorang terbiasa merasa dominan, kehilangan kendali adalah pukulan terbesar bagi mereka. Selama ini mereka percaya bahwa mereka selalu bisa menarik ulur perhatian Anda. Mereka berpikir bahwa tidak peduli bagaimana mereka memperlakukan Anda akan tetap menunggu. Tetapi sekarang mereka adalah orang yang menunggu. Mereka adalah orang yang diam-diam mengawasi, mencari tahu apa yang terjadi. Mereka mulai mempertanyakan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka bukanlah pusat dunia Anda. Ilusi mereka mulai runtuh. Kebenaran yang sebenarnya yang mereka takuti untuk diakui adalah bahwa mereka membutuhkan Anda lebih dari yang pernah Anda butuhkan mereka. Mereka membutuhkan Anda untuk memuaskan ego mereka. Mereka membutuhkan seseorang yang lebih peduli agar mereka tidak perlu melakukannya. Mereka membutuhkan kepastian bahwa mereka diinginkan, bahkan jika mereka sendiri tidak pernah benar-benar memberikan yang sama kepada Anda. Tapi sekarang, Anda telah memutus pola itu. Anda telah mengambil kembali kendali, dan untuk pertama kalinya, mereka harus menghadapi ketakutan terbesar mereka. Ketakutan bahwa mereka tidak sepenting yang mereka kira. Lihat, selama Anda mengejar mereka,
Selama Anda menjadi orang yang selalu berusaha menjaga hubungan tetap berjalan, mereka merasa memiliki kuasa. Tetapi sekarang, mereka tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Mereka tidak tahu apakah Anda masih peduli. Mereka bahkan mulai mempertanyakan apakah mereka benar-benar pernah memiliki Anda sejak awal. Ketika realitas ini menghantam mereka, mereka panik. Mereka mulai mempertanyakan segalanya, mulai menguntit media sosial Anda, mencari tanda-tanda apakah Anda telah melangkah pergi sepenuhnya. Dan disinilah mereka mulai menarik Anda kembali. Anda mulai menerima pesan-pesan sederhana, "Aku merindukanmu," atau "Aku berharap kita bisa bicara." Mereka akan bertindak seolah-olah mereka akhirnya menyadari nilai Anda. Tapi jangan tertipu, ini bukan tentang cinta. Ini bukan tentang realisasi mendadak bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang berharga. Ini adalah tentang ego mereka. Mereka tidak merindukan Anda. Mereka merindukan kendali atas Anda. Mereka merindukan kepastian bahwa mereka masih bisa mempengaruhi Anda.